Jumpa lagi di channel Omah Solusi Indonesia Studio Jambi. Seperti biasa, saya akan mengingatkan kembali kepada Anda yang mungkin memiliki pertanyaan. Silakan Anda langsung WA ke nomor saya di 0823 7182 1616. Dan semua pertanyaan yang masuk nantinya akan saya coba bantu jawab. Jadi di video kali ini saya akan membagikan pengalaman pada waktu menghadapi yang namanya Deskol tahap 1. Seperti yang telah saya jelaskan di video sebelumnya yang berjudul Hadapi Semua Tahap Deskolmu, Anda bisa review kembali video tersebut. Nah, di video tersebut saya telah menjelaskan bahwa ketika kita mulai berhenti membayar tagihan kartu kredit, nah, kita akan menghadapi yang namanya deskol. Dan deskol ini berdasarkan hasil pengamatan saya terbagi menjadi 3 tahap. Yang mana masing-masing tahap deskol mempunyai misi yang berbeda-beda. Jadi deskol tahap pertama itu mempunyai misi yang berbeda dengan deskol tahap kedua. Dan deskol tahap kedua ini mempunyai misi yang berbeda juga dengan deskol tahap ketiga. Jadi saya akan menceritakan dulu kapan saya mulai berhenti membayar tagihan yang ada. Saya mulai berhenti membayar tagihan kartu kredit yang ada itu ketika mulai adanya pandemi corona. Jadi di bulan Mei tahun 2020. Ketika saya tidak ada melakukan pembayaran pada waktu tanggal jatuh tempo. Nah, pada 1 hari setelah tanggal jatuh tempo tersebut, mulai muncullah yang namanya deskol tahap pertama ini. Jadi, deskol tahap pertama muncul atau kita hadapi sejak mulai kita stop membayar tagihan kartu kredit sampai kira-kira kalau di pengalaman saya ini kira-kira 4 bulan lamanya saya menghadapi yang namanya deskol tahap pertama ini. Jadi sekitar saya macet di bulan 5 Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Nah itu sampai September itu saya menghadapi deskol tahap pertama ini. Yang mana deskol tahap pertama ini mempunyai misi. Misi mereka cuma satu, mengingatkan kita sebagai pemegang kartu kredit yang sedang menunggak itu supaya segera membayar tagihan yang ada. Jadi mereka menelpon kita untuk memberikan informasi jumlah tagihan kita sekian dan kita masih belum melakukan pembayaran. Namun mereka punya 2 pola serang, 2 senjata mereka. Ya. 2 senjata itu adalah, yang pertama adalah mereka mulai meneror tentang adanya blacklist BI checking atau yang sekarang disebut SLIK. Lalu yang senjata mereka yang kedua adalah mereka mulai menyerang dengan istilah adanya bunga dan denda. Jadi mereka mulai menjelaskan adanya bunga dan denda sehingga nanti jumlah tagihan kita kalau tidak dibayar itu akan semakin bertambah nilainya. Nah itulah deskol tahap pertama. Nah, bagaimana cara kita menghadapi mereka atau deskol tahap pertama ini? Seperti yang telah saya jelaskan juga di video saya yang sebelum ini, yang berjudul hutang 6,7 juta jadi 3,3 juta dicicil lagi. Nah, itu Anda bisa review kembali di video tersebut, di mana saya telah memberikan 1 tips dulu untuk kita mulai berhadapan dengan yang namanya deskol. Tipsnya adalah Anda harus hilangkan dulu persepsi atau mindset Anda tentang satu hal, yaitu Anda hilangkan rasa bersalah karena Anda setelah stop
membayar tagihan kartu kredit yang ada. Jadi Anda harus hilangkan dulu mindset bahwa Anda itu bersalah karena telah tidak membayar tagihan kartu kredit yang ada. Itu Anda harus hilangkan dulu mindset tersebut. Alasannya apa? Karena alasannya adalah Anda itu tidak bersalah karena Anda tidak membayar tagihan kartu kredit yang ada itu hanya sementara waktu. Jadi bukan untuk selamanya. Kalau selamanya Anda bersalah, benar. Karena itu artinya Anda ngemplang. Itu kalau bahasa Jawanya kita bilang ngemplang, lari. Tapi kalau sementara itu berbeda, karena sementara ini karena Anda punya alasan. Dan seperti yang telah saya jelaskan juga, alasannya adalah kita ingin memperbaiki kondisi finansial dulu. Karena kita harus melakukan adanya skala prioritas. Nah, itulah kenapa saya mengharuskan Anda hilangkan dulu perasaan rasa bersalah tersebut. Selama Anda belum bisa menghilangkan rasa tersebut, Anda tidak akan bisa mengalahkan atau menghadapi yang namanya deskol. Karena kalau Anda belum bisa menghilangkan rasa bersalah, pada waktu deskol menelpon, ya secara mental dari diri sendiri sudah mengaku, istilahnya mengaku wah saya salah gitu. Dan dari nada suara Anda itu deskol sudah tahu bahwa Anda sendiri merasa bersalah. Beda kalau Anda sudah merubah mindsetnya. Oh, saya tidak mau mengemplang nih. Saya cuma berhenti sementara karena saya harus mengatur skala prioritas dan nantinya kita akan mendapatkan diskon dari tagihan tersebut. Nah, kalau Anda sudah berpikir begitu, saya tidak bersalah kok, saya cuma sebentar, saya bukan mau ngemplang. Nah, Anda kalau sudah bisa berpikir seperti itu, saya yakin Anda bisa menghadapi dengan tenang si deskol tersebut. Nah, itulah yang saya alami juga. Di saat pertama saya sempat mempunyai mindset seperti yang saya kasih tahu tadi. Saya salah mindset saya. Dimana saya merasa bersalah, saya mau nggak bayar kartu kredit itu saya salah. Tapi setelah saya pikir-pikir loh, saya bukan mau lari atau ngemplang. Karena kondisinya begitu keuangan saya mulai membaik, saya akan membayar tagihan yang ada. Anda bisa mengerti ya kira-kira yang saya maksud ini. Ya. Jadi apabila Anda sudah bisa merubah mindset tersebut, Anda bisa dengan tenang menghadapi deskol yang menelpon. Nah, caranya, jadi untuk deskol tahap pertama ini, caranya adalah Anda cukup menjawab segera atau sedang saya usahakan, Bu. Karena mereka akan menanya begini. Misalnya mereka deskol tersebut nelpon saya. Selamat siang Pak, saya dari Bank A mau menanyakan mengenai tagihan kartu kredit yang belum Pak Rudi bayarkan. Bagaimana dengan tagihan tersebut? Kapan mau dibayarkan? Nah, saya akan menjawab, ya Bu, memang saya belum bayar, tapi saya sedang mengusahakannya. Itu aja Anda jawabnya. Saya sedang mengusahakannya. Kalau ditanya kapan Pak kira-kira, ya saya belum tahu, tapi saya belum tahu kapannya, tapi tetap saya usahakan. Saya masih mencoba mencari dana yang ada. Gitu aja. Anda cukup menjawab itu terus. Kalau dia bolak-balik tanya kapan Pak, ya cukup bilang begitu lagi sampai dia bosan sendiri. Memang karena kan kita kondisi tidak ada uang. Jangan sampai Anda menjanjikan, oh besok Rabu saya mau bayar. Nah, jangan. Karena begitu Anda bilang hari Rabu, maka hari Rabu itu mereka akan menagih. Karena kita sudah janji. Tapi kalau Anda bilang saya usahakan, ya besok Senin, Selasa dia mau nelpon, Rabu dia nelpon, terserah. Yang jelas kita tidak pernah janji. Nah, begitu. Mereka akan menelpon seperti itu terus sampai kira-kira 4 bulan lamanya. Nah,
pada waktu awal-awal mereka menelpon, mereka biasanya hanya menanyakan mengenai tagihan kita itu kapan mau dibayarkan. Nah, setelah beberapa kali mereka menelpon dan jawaban kita tetap sama, bahwa kita sedang mengusahakan, mereka di tahap berikutnya mulai menambah dengan teror blacklist BI checking atau SLIK tadi. Jadi mereka mulai mengatakan, Pak Rudi kalau tidak segera membayar, nanti nama Pak Rudi akan terkena blacklist di BI checking atau SLIK-nya akan jelek nantinya. Nah, untuk perkataan ini, ya Anda cukup jawab lagi sama seperti tadi. Ya maaf Bu, Pak, ini masih sedang saya usahakan. Jawab begitu aja terus. Karena untuk blacklist BI checking itu Anda tidak usah pikirkan masalah itu. Sementara ini, nantinya blacklist BI checking akan diperbaiki lagi ketika Anda sudah melunasi hutang yang ada. Nah, itu penjelasan kira-kira begitu untuk serangan yang pertamanya. Lalu setelah blacklist BI checking itu tidak sanggak begitu mempan, mereka akan mengeluarkan senjata yang kedua, yaitu Pak Rudi, kalau Bapak nggak segera membayar, itu nanti tagihannya akan bengkak karena bunganya berjalan terus, berikut dendanya. Nah, itu Anda cukup jawab sama dengan yang tadi. Ya Bu, ini sedang saya usahakan. Udah begitu aja. Anda ulangi terus. Yang untuk masalah bunga dan denda, Anda bisa lihat di video saya yang lalu-lalu juga, yang berjudul sama yang tadi ya. Jadi hutang 6,7 juta jadi 3,3 juta. Nah, Anda bisa lihat di video tersebut. Kenapa kok masalah bunga dan denda kita abaikan dulu. Di situ Anda bisa lihat jelas apa sebabnya. Nah, jadi saya rangkum untuk tahapan diskon tahap pertama ini, cara menghadapinya adalah Anda cukup yang pertama dulu sebelum Anda menghadapi adalah Anda harus ubah mindset Anda bahwa Anda itu tidak bersalah karena Anda hanya berhenti membayar tagihan kartu kredit ini hanya sementara, dan ketika kondisi finansial sudah mulai membaik dan Anda sudah bisa menyisihkan pendapatan, Anda akan membayar tagihan tersebut. Nah, itu dulu yang pertama. Nah, setelah itu bisa dirubah mindsetnya, Anda siapkan dengan dengan satu jawaban yang tadi saya berikan. Ketika mereka menanyakan kapan mau dibayarkan, cukup bayar segera mungkin Bu, ini sedang saya usahakan. Dia tanya lagi, nanti nama Bapak atau Ibu terkena blacklist di BI checking atau jelek di BI checking, ya jawab lagi sama, ya ini sedang saya usahakan Bu. Nanti begitu ada dana ya saya langsung bayar. Nanti ketika mereka mulai mengatakan nanti bunganya dengan bunga dan denda tagihannya jadi bengkak loh Bu, ya cukup jawab lagi, iya Bu, ini sedang saya usahakan. Begitu terus. Anda ulang-ulang terus sampai mereka akhirnya berhenti sendiri. Dan di bulan kira-kira 4 bulan berikutnya mereka akan berhenti, lalu mereka akan digantikan dengan diskon tahap kedua yang mempunyai misi yang berbeda pula. Itulah tadi pengalaman saya menghadapi yang namanya diskon tahap pertama ini, dan saya kira-kira menghadapi mereka sampai sekitar bulan tadi saya macet di bulan 5 ya 2020, bulan Juni, Juli, Agustus, September. Jadi sampai bulan September itu saya menghadapi diskon tahap pertama ini. Kemudian masuklah ke selanjutnya adalah diskon tahap kedua. Inilah pengalaman saya mengenai cara menghadapi diskon tahap pertama. Kiranya demikian video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat
dan menjadi pembelajaran bagi Anda semua. Nama saya Rudi, kita jumpa lagi di video saya berikutnya.